manajemen keuangan dari Matansi, jadi khususnya dari bidang 4 itu kan nyediain bursa soal. Nah, tapi di sini kita mau bahas yang terbaru, yang 2022. Ini langsung aja ya, kita bahas nomor 1 karena ini cuma ada 3 soal. Langsung mau bahas ke soalnya atau mau dibacain dulu soalnya? Dari teman-teman gimana? Nah, untuk soal tipe pertama itu di bab biaya modal itu di bab 7 kalau biaya modal. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung berapa besarnya biaya utang setelah pajak, terus kita menggunakan CSAPM untuk menghitung berapa besarnya biaya modal saham biasa. Terus kita juga disuruh menghitung berapa besarnya rata-rata tertimbang biaya modal atau biasanya disebutnya WACC. Untuk yang kedua tipe soalnya itu kita ada di bab penilaian investasi. Nanti bisa lihat sendiri ya, itu di bab 8 di buku. Nah, untuk tipe pertanyaannya, karena ini kan menentukan investasi, nilai investasi, jadi ada proses untuk aliran kas masuk, terus ada NPV atau net present value, terus ada discounted payback period, kemudian ada IRR atau internal rate of return. Selanjutnya yang ketiga itu ada analisis pemenuhan kebutuhan dana total. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan dana total sendiri itu biasanya terkait jangka waktu krisis, kemudian jangka waktu krisisnya itu kita penggolongan ke golongan modal, kemudian disuruh buat diagram. Nah, mungkin langsung aja ke soal nomor pertama. Tadi kan udah dari soalnya udah diketahui ya, sumber pembiayaan itu terdiri dari 30% obligasi dengan 12% per annum. Nah, dari teman-teman sendiri per annum itu sama dengan tingkat bunga per tahunnya. Jadi kalau misal ada tipe soal 12 per annum, nah annum itu sama dengan tingkat bunga per tahun. Nah, obligasinya ini dijual sesuai dengan nilai nominalnya. Jadi nanti kalau misal nilai nominalnya ketika penjualan itu berbeda sama nilai pembelian, itu nanti beda rumusnya lagi. Nah, selanjutnya ada saham preferen. Nah, saham preferennya di sini terdiri dari proporsi 20% modal dengan dividennya 15%. Kemudian saham biasa itu sisanya. Jadi kita cuma dikasih soal saham obligasi 30%, saham preferen 20%. Jadi saham biasa otomatis kita harus harus menghitung sendiri dari 100% dikurangi 30 itu dari obligasi, kemudian 20% itu dari saham preferen. Jadi saham biasanya itu 50%. Kemudian ada diketahui return aset bebas resiko itu 5%, kemudian return pasar itu ada 15%. Nah, nilai betanya saham itu keterkaitan saham satu dengan saham yang ada di pasaran itu 1,5. Jadi nilai betanya 1,5. Selanjutnya ada pendapatan pajak pendapatan itu 25%. Nah, karena di sini udah diketahui nilai betanya, terus udah diketahui saham proporsi tiap-tiap modalnya itu, jadi kita langsung bisa menghitung di pertanyaannya yang pertama. Itu kan pertanyaannya hitunglah berapa besarnya biaya utang setelah pajak. Nah, utang setelah pajak itu kan KD sama dengan KD sebelum pajak, sama kalau yang biaya utang setelah pajak sama dengan biaya utang sebelum pajak dikali 1 min pajaknya itu sendiri. Paham nggak? Ini udah ada keterangannya. Jadi nanti kalau misal kalian pengen Excelnya bisa dikirim sama notes.
Nah, jadi sebelum pajaknya itu kan di sini nggak diketahui ya, nggak diketahui berapa nominalnya. Kalau di buku rata-rata kan persentase dikali sama nilai nominalnya. Nah, nilai nominalnya itu kan udah kayak misal 10 juta atau 10 miliar gitu. Jadi kita harus ada prosesnya dulu menghitung sebelum pajaknya. Tapi karena di sini udah dikasih kemudahan, jadi nilai bunga ini tuh dapat merepresentasikan biaya utang sebelum pajaknya. Paham nggak? Atau belibet? Gimana? Paham ya? Jadi tinggal dimasukin aja ke rumus sebelum pajaknya kan 12%, terus 1 min T. T-nya itu kan pajaknya. Nah, pajaknya itu 25%. Jadi tinggal dihitung aja 12% dikali 75. Kenapa bisa 75? 1 min 25% karena kalau pengurangan persentase harus disamakan penyebutnya. Oke, jadi 100 min 25% sama dengan 75%. Jadi 12 kali 75 itu kan 9%. Jadi nanti kalian dibuat interpretasinya sendiri ya, karena udah tahu ya di sini. Terus poin yang kedua itu hitung berapa besarnya biaya modal saham dengan menggunakan CAPM. Nah, ada beberapa rumus di sini selain CAPM ada beberapa metode lain, jadi kalian bisa lihat sendiri di buku. Kalau yang CAPM itu kan KS sama dengan RF plus beta I kali RM min RF. Jadi RF-nya itu return aset bebas risiko, kemudian beta I-nya tadi kan udah diketahui ya di soal itu ada 1,5, kemudian RM-nya itu return pasar. Nah, tinggal dimasukin aja 5% plus 1,5 dikali 15 min 5%. Jadi 5% ditambah sama 15%, hasilnya 20. Nanti interpretasinya bisa lihat. Kemudian selanjutnya ada hitung berapa besarnya rata-rata tertimbang biaya modal. Jadi biaya rata-rata tertimbang itu sama dengan WACC. Untuk Inggrisnya bisa lihat di sini sendiri ada apa itu WACC. Jadi WACC itu rumusnya WD. WD itu proporsi utang dari modal dikali sama KD. KD dikali 1 min T ditambah WP kali KP plus WS kali KS. Jadi keterangannya udah ada di situ, mungkin bisa dibaca. Nah, kita disuruh untuk menghitung rata-rata tertimbang dari biaya modal itu sendiri. Tadi kan untuk proporsi dari soalnya udah diketahui ya, obligasi itu ada 30%. Kemudian saham preferennya itu ada 20%. Nah, saham biasanya kita kan disuruh mencari sendiri dari sisanya. Nah, untuk jumlah keseluruhan itu pasti 100%. Jadi kita otomatis dari saham biasanya itu 50%. Nah, untuk COC-nya itu ketika udah nih perhitungan dari sebelumnya terkait biaya utang setelah pajak itu ada 9%. Itu bisa dimasukin di obligasi karena ini kan biaya utang. Kemudian ada saham preferen. Saham preferennya itu 15% dari mana? Itu dari dividen yang ada di soal, ketahui. Jadi 20% saham preferennya itu memberikan dividen 15%. Kemudian saham biasanya itu ada 50%. Nah, 50%-nya itu COC-nya itu 20%. 20% itu dari biaya modal saham biasa dengan menggunakan CAPM itu. Yang poin A sama poin B. Jadi biaya modalnya itu dari 2,7% terus sama 3% itu dihasilkan dari proporsi modal dikali sama COC-nya. Untuk jumlah keseluruhannya itu 15,7%. Ada juga kalau mau pakai rumus selain pakai tabel ini bisa pakai rumus yang WACC ini. Jadi tinggal dimasukin aja. Cuman bedanya kalau nggak pakai tabel lebih cepet pembuatannya. Tapi kalau mau pengen biar rapi bisa pakai tabel.
Nah, untuk biaya saham referennya itu adalah tingkat keuntungan yang dipersyaratkan oleh investor atas saham referen. Jadi kalau semisal saham referennya itu bukan dalam persentase, tapi dalam nilai dividen dalam satu persahamnya itu berapa keuntungannya dibagi sama harga sahamnya itu ketika penjualan. Nah, itu kalian harus mencari sendiri terkait saham referennya. Tapi karena berhubung di sini saham referennya udah diketahui 20% dan gak ada nilai nominalnya, jadi dari dividennya itu bisa dijadikan sebagai tingkat keuntungannya untuk COC di sini. Untuk nomor 1 ada yang mau ditanyakan atau belibet penjelasannya? Gimana? Tadi ada setelah pajak masa kira 1 minus 25%. 1 minus 25%. Kenapa? Itu dapatnya kok bisa diberikan sama dulu nggak? Soalnya soalnya itu beda. Ini pakai yang tahun 2022. Iya, sekarang ada di modul di bursa nggak bisa, saya bagi dan mengenai juga beda. Kita lagi mau dikirim ke grup ya soalnya. Nah, itu Pak yang 75% itu bisa dijelaskan secara rinci nggak? Yang nggak pernah sampai menyebutnya. Kenapa bisa dihasilkan 75%? Itu kan dari 1 min TT itu kan pajak. Pajaknya kan sudah diketahui 25%. Nah, ketika pengurangan dalam presentase itu kan kita harus menyamakan bentuknya. Jadi kayak 1 min 25 per 100. Kan kita kalau pengurangan itu harus disamakan bentuknya kan. Jadi 1 itu sama dengan 100% kan. 100% dikurangi sama 25%. Paham nggak? Boleh diketik itu Mbak? Gimana? Diketik. Ketik. Jadi kan ini 100. Ini 100%. Kurangi sama 25%. 100%-nya itu dari 1 itu dijadikan per 100. Jadi kan 1 per 1 dijadikan persentase kan jadinya 100%. Sampai sini paham nggak? Terus yang metode itu kalau misalnya itu kan ada metode yang Mbak, ada metode akurasi sama. Kalau mesinnya dibuka boleh nggak? Soalnya agak. Kalau mesinnya dibuka boleh nggak? Boleh boleh. Dan kalau yang metode akurasi itu ada 2 metode yang Mbak. Ini masih jelas nggak suaranya? Iya ya. Ada 2 metode. Itu ada metode strategi formula sama metode akurasi. Nah, yang metode akurasi itu kan yang di tulisan awalnya bisa Gini metode akurasi. iya kan itu kan ini jadi 17%. Itu bebas kita menaikkan beberapa beberapa 12. Oke. Ini ada pengecualian di tipe soal ini. Karena kan gini, kalau kita mau pakai yang metode akurasi kan pakai PV cash inflow kan. Itu kan harus diketahui PV pembayaran bunga sama umur obligasi. Terus ditambah sama PV pelunasan obligasi. Sedangkan di sini diketahui soalnya aja nggak ada nominalnya. Nah, kita kan langsung bisa ditembak terkait pertanyaannya biaya utang setelah pajak. Dan di sini udah
investasi biaya utang ketika perusahaan tidak menyajikan pokok pinjaman secara jelas pada catatan atau laporan keuangan. Makasih, Mbak. Kalau di buku emang ada nominalnya, ada presentasinya, tapi kan di sini nggak ada nominalnya berapa jumlahnya obligasi, misal 10 juta atau berapa kan. Kalau semisal ada itu, kalian bisa pakai yang biaya utang dagang atas utang wesel itu dulu, tapi harus cari yang liabilitas sebelum pajaknya dulu, baru sesudah pajak. Untuk nomor 1 ada yang mau ditanyain nggak? Udah. Kita lanjut nomor 2 ya. Oke, untuk soal nomor 2 itu kan diketahui perusahaan Haji Akbar tahun 2023 itu kan mengajukan investasi sebesar 250 juta dengan nilai residu 40 juta dengan umur ekonomisnya itu 5 tahun. Metode penyusutannya itu garis lurus dan biaya modalnya itu 17%. Nah, untuk biaya tetap per tahunnya atau fixed cost itu 80 juta sudah termasuk biaya penyusutan. Nah, untuk biaya variabelnya atau dari di sini pakai poin C itu 60% dari penjualan. Nah, untuk tarif pajaknya itu 30%. Nah, pertanyaannya yang poin pertama itu kan hitung proses atau aliran kas masuk selama 4 tahun. Nah, untuk prosesnya itu jadi bisa dimasukin ke tabel dulu, kayak kan udah diketahui ya di soalnya ini tahun sama penjualan. Nah, tinggal dimasukin aja. Biaya tetapnya itu 80 juta, terus biaya variabelnya itu 60% dari penjualan. Jadi dari penjualannya ini kan 420 juta dikali sama 60%. Hasilnya kan yang tahun 2024 itu 252 juta rupiah itu untuk tahun 2024. Kemudian total cost itu diperoleh dari BC plus C. Jadi biaya tetap ditambah biaya variabel. Kemudian EBT itu dari A penjualan dikurangi sama D itu total cost. Nah, untuk teksnya sendiri atau pajaknya itu 30% dari E itu dari EBT-nya itu. Jadi 30% dari EBT. Terus EAT-nya itu dari E min F. Jadi EBT dikurangi sama teks sama pajaknya itu. Nah, untuk depresiasi itu kan udah ada rumusnya. Untuk depresiasi per tahunnya itu kebutuhan investasi dikurangi sama nilai residu dibagi umur ekonomis. Kebutuhan investasinya itu dari awal kan udah diketahui 250 juta. Nilai residunya itu 40 juta dengan umur ekonomisnya itu 5 tahun. Jadi diketahui depresiasinya per tahunnya itu 42 juta. Nah, ini bisa ditulis di sini selama 4 tahun itu. Terus untuk prosesnya sendiri itu dari EAT ditambah sama depresiasi. Hasilnya untuk tahun 2024 ada 103.600. Sampai aliran masuk ada yang mau ditanyain nggak? Ini di atas sudah aku kasih poinnya, jadi kalian bisa lihatin dari sininya aja. Hasilnya dari mana? Untuk poin A udah jelas. Oke, kita lanjut di DF. DF itu ketika kita menghitung NPV atau net present value. Jadi DF-nya di sini 17%. 17% dari mana? Itu dari biaya modal. Biaya modal yang udah diketahui itu kan 17%. Jadi diskon faktornya itu 17% diperoleh dari 1 min R akar min N. Jadi N-nya itu tahun yang bersangkutan. Jadi misal 1 min 17 pangkat min 1 itu untuk tahun pertama. Jadi ada 0,855.
waktunya bisa dicari. Jadi kalau tahun kedua berarti minus 2, akar minus 2, pangkat minus 2, terus pangkat minus 3 itu. Nanti bisa ketemu hasilnya ini. Atau kalau kalian nggak pengen hitung, bisa lihat dari tabel present value. Tabel present value di internet ada. Kemudian untuk PV proses ini sama dengan NPV. Jadi dari total keseluruhan PV proses itu diketahui nilai NPV-nya. Untuk pertanyaan yang poin B. Dari sampai sini ada yang bertanya nggak? Terus kita yang tipe yang soal poin 3 itu kita menghitung diskon payback period. Ada yang tahu nggak bedanya payback period biasa sama discounted payback period? Biasanya dijelasin bedanya payback period biasa sama discounted payback period. Ada yang bisa nggak? Oke, mungkin kalian lupa ya, kita sekalian ingat kalau payback period biasa itu jumlah keseluruhannya sampai di proses aja. Jadi pengurangan dari proses ini. Jumlahnya kalau payback period biasa diambil dari proses, tapi kalau discounted payback period itu diambil dari PV prosesnya atau dari NPV-nya. Nah, kita langsung masuk ke untuk tahun 0, tahun ketika terjadinya transaksi itu kan 250 NPV-nya. Jadi kita kan mengajukan investasi, jadi kita kayak utang ke pihak atau ke perusahaan ke bank lah. Jadi utang minus 250 juta. Nah, untuk tahun 2024 itu tahun yang pertama, PV prosesnya tadi udah diketahui ya di sini 85, jadi kita 85578. Cuman kita bedain aja di tabelnya. Kalau misal kumulatifnya mau dimasukin ke tabel di atas bisa, cuman kalian nanti bakal bingung. Hasilnya sama, cuman ini aku pisahin, aku buat tabel ulang supaya biar gampang hitungnya discounted payback period. Nah, ini hitungnya benar, dari PV prosesnya udah paham kan dari mana hasilnya? Oke, dari kumulatifnya itu kan minus 250 juta dari investasi yang kita ajukan untuk anggaran itu kan 250 juta. Nah, dikurangi sama 88578 ini, jadi sisanya minus 161,422 juta. Terus ini dikurangi sama tahun setelah selanjutnya ada 55,263,600. Nah, sisanya masih 16,158,400. Terus dikurangi lagi sama 68,140,800. Itu hasilnya 38. Nah, minusnya itu ditambah lagi sama tahun yang paling terakhir. Ada aliran kas masuk atau net NPV-nya itu ada 46,351,200. Hasilnya positif. Jadi utangnya kita udah lunas di tahun 2027 dengan kumulatifnya 8.333.600. Paham nggak? Paham nggak? Oke. Jadi kalau diskon payback periodnya itu kan dari PV proses atau dari NPV. Kalau payback period kan dari prosesnya aja, jadi belum ditambahin sama diskon faktornya. Yang bedain cuma itu. Kan udah namanya juga discounted payback period, jadi kan ketambahan sama diskon faktornya. Terus kan ini
kenapa bisa 3 tahun? 3 tahun ini dari minusnya ini, jadi perubahan dari minus ke positif. Jadi kita utang terus sampai nggak utang. Itu kan kita 3 tahun kan, tahun 2024, tahun 2025, tahun 2026. Ditambah sama 38 itu. 38-nya itu dari utang terakhir kita sebelum kita positif atau sebelum utangnya itu berhasil dilunasi. Dibagi sama 46. 46 itu PV proses di tahun terakhir atau NPV dari tahun terakhir. Terus tinggal dijumlahin aja. 3 tahun ditambah sama 0,82. Jadi 3,8 tahun atau 3 tahun 10 bulan. Ada yang mau ditanyain nggak kenapa jadinya 3 tahun 10 bulan padahal 3,8 tahun? Gimana? Biasanya tuh kebanyakan salahnya di ngisi ini. Ketika kita udah langsung tahu payback periodnya 3,8 tahun, langsung di pikirannya kita langsung 3 tahun 8 bulan gitu kan. Nah, tapi kan 0,8 tahun itu dikali sama 12 bulannya. 1 tahun kan 12 bulan. Jadi 0,82 itu dikali 12 bulan sama dengan kan 10 bulan. Jadi 3 tahun 10 bulan. Paham? Selanjutnya ada internal rate of return, itu IRR. Menghitungnya rumusnya ada I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2 dikali I2 min I1. Itu rumusnya ada di buku ya. Jadi I1 itu diskonted faktornya yang pertama itu 17%. Kemudian NPV 1-nya itu dari PV proses yang pertama. Kan DF17 itu menghasilkan NPV 1. Nah, DF yang kedua itu menghasilkan NPV 2. Paham nggak? Oke. Dikali sama DF yang kedua dikurangi sama DF yang pertama. Atau di sini di rumusnya itu I2 min I1. Nah, kan di sini kan di soal nggak ada DF2-nya kan. Kita cuma diketahui DF1. DF2 didapat dari mana? Kita melakukan uji coba. Gimana caranya supaya ketika NPV 1-nya itu positif, NPV 2-nya itu harus menghasilkan negatif. Ini bisa juga DF-nya 18. Kalau 18-nya itu sudah menghasilkan positif negatif. Tapi karena aku mau uji cobanya di 20%, jadi aku langsung buat di DF-nya 20%. Intinya untuk DF pertamanya itu positif, DF keduanya itu harus negatif. Kalau DF-nya yang pertama negatif, berarti DF yang kedua harus positif. Ini kalau pas tes, daripada kebanyakan uji coba, langsung ambil ke jarak nilai 5 atau 3 itu. Kebanyakan bisa langsung negatif atau bisa langsung positif. Kalau cuma jaraknya 2 atau 1, itu kemungkinan kalian bakal ulang uji coba dan itu bakal memakan waktu. Nah, ini kan udah ya, DF yang pertama ada 17% ditambah sama NPV 1-nya udah dari totalnya tadi 8.333.300 dibagi sama NPV 1 dikurang NPV 2 dikali sama 20% min 17%. 17 plus 0,574 dikali 3% sama dengan internal rate of return-nya itu 18,2%. Ada yang ditanyain nggak sampai soal nomor 2? Ada yang masih dibingungin atau tadi penjelasannya kurang ditangkap?
kalau di buku kan I1 min C1 ya, dalam kurung I2 min I1 dibagi sama C2 min C1. Intinya sama nggak coba deh? Kalau semisal I2 min I1 nya itu dikasih di belakangnya, terus C1 nya itu ada di tengah, C1 per C2 min C1. Cuman di sini kan aku tulisnya NPV1 min per NPV1 min NPV2. Paham nggak? Ini yes, mau ditulis? Iya atau enggak? Iya. Kalau di buku kan IRR min I1 min I1 I2 min I1 per C2 min I1. Ya kan? Nah, kalau punya aku ini kan ditaruh di sini kan. Nah, ini jadi di sininya. Tahu nggak? Untuk hasilnya sama kok, aku udah coba yang soal yang rumus itu sama rumus ini. Karena cuma intinya tuh di peletakan tempatnya aja. Bisa next soal ketiga. Untuk soal ketiga itu di bab analisis pemenuhan kebutuhan dana total. Nah, kita menghitung jangka waktu kritis. Jangka waktu kritis. Sebelumnya kan sudah diketahui untuk tingkat bunganya kredit tahunan ada 20% per tahun. Kemudian ada tingkat bunga untuk kredit bulannya ada 2,5%. Nah, ini bisa jadi pengecoh kalian kalau pas ngerjain soal, karena di soalnya yang diketahui cuman kredit bulanan 2,5%. Nah, itu dalam 1 bulan, sedangkan kita harus menghitungnya dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kredit bulanannya itu harus dikali sama 12% 12 bulan dulu. Paham? Nah, untuk tingkat bunga simpanan depositonya itu sebesar 10% per tahun. Untuk jangka waktu kritisnya, ini rumusnya nggak tak tulis, kalian bisa lihat di buku sendiri ya. Ada 20% min 10%, 20%-nya dari tingkat bunga kredit tahunan dikurangi sama 10%-nya itu bunga simpanan deposit dibagi sama 30%-nya itu dari tingkat bunga bulanan dalam 1 tahun dikurangi sama bunga simpanan deposit dikali sama 12 bulan dikali 12 bulan. Jadi udah diketahui hasilnya 6 bulan. Nah, interpretasinya kebutuhan yang lebih lama dari 6 bulan itu akan dipenuhi dengan kredit jangka panjang, dan yang kurang dari 6 bulan itu akan dipenuhi dengan kredit jangka pendek. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan dana dengan sistem pembelanjaan total, kita di sini udah ada jenis kebutuhannya, terus jangka waktu penggunaannya, terus ada kebutuhan dananya. Kita buat tabel lagi, tapi dengan bentuk yang horizontal. Jadi nyamping. Kalau ini kan dibuat per kolom. Untuk golongan modal yang pertama itu 40 juta. Kenapa bisa 40 juta? Karena dari kebutuhan dana yang sudah tertulis di sini, itu yang paling kecil ada 40 juta. Jadi kita cari yang paling kecil, 40 juta, 40 juta, 50 juta. Nah, itu tinggal dikurangin aja. Nah, sisanya ini dari sebelumnya 55 dikurangi 40, itu kan 15. Ya, tinggal dikurangin aja. Selanjutnya untuk golongan modal 2, dari hasil pengurangan ini yang paling kecil kan 15. Jadi 15 yang untuk jadi pengurang di golongan modal 2. Terus tinggal dihitung lagi
sampai nanti di hasilnya 0. Nah, dari perhitungan itu kita bisa melihat golongan. Nah, golongan modalnya ini golongan 1, besarnya kredit 40 juta. Kenapa 40 juta? Itu dari yang aku biru-biruin ini. Terus golongan 2 juga dari yang kita biru. Intinya dari besarnya kredit itu dari yang aku kasih warna biru. Nah, untuk penggunaan bulan itu dilihat dari jangka waktunya. Misal yang jangka waktu A ini kan ini kan full semua kan, dari A, B, C, D. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Desember. Terus untuk modal duanya itu 10 bulan dihasilkan dari ini. Kan ini ada kosong di bulan Juli sampai bulan Agustus. Jadi selama 1 tahun itu dikurangi sama ini karena ini kosong. Paham? Di interpretasinya untuk golongan 1, 2, 3 itu dipenuhi dengan kredit jangka panjang karena jangka waktu penggunaannya lebih dari 6 bulan. Nah, untuk golongan 4 itu dipenuhi dengan kredit jangka pendek karena waktu penggunaannya kurang dari 6 bulan. Ada yang tahu nggak kenapa kalau 6 bulan lebih itu dikatakan menggunakan kredit jangka panjang, terus lebih dari 6 bulan itu jangka panjang, kurang dari 6 bulan jangka pendek? Ada yang tahu nggak? Ya, jangka krisis. Oke. Terakhir disuruh membuat diagram kebutuhan dana. Tinggal dimasukin aja ya. Ini udah tahu belum atau belum dijelasin? Untuk rate-nya di sini kebutuhan dana. Jadi yang ini, yang horizontal ini didapatnya dari kebutuhan dana yang ini. Jadi yang pertama kan ada 55 juta. 55 juta itu di bagian sini. Terus ada 40 juta, terus ada 72 juta, terus ada berapa lagi ya? Terus ada 90 juta. Nah, golongan modal 2 itu masuk ke yang pertama karena kita masuk ke C. Ini bisa dilihat dari bentuk parsial. Kalau ini kan bentuk totalnya. Nah, sistem pembelanjaan total kan pakainya tabel ini. Nah, ada juga satu lagi sistem pembelanjaan parsial. Jadi tabelnya ini bisa dilihat dari tabel parsialnya. Jadi yang C itu sama dengan golongan 3, yang A itu sama dengan golongan 1, yang B itu sama dengan golongan 2. Paham nggak? Yang tabel parsial bisa dilihat coba. Kalau yang bawa buku di halaman 248. Jadi untuk lini pertama itu kan ada A itu sama dengan golongan 1. Jadi golongan 1 itu kan yang 40 juta itu ditempati sama golongan 2. Terus untuk yang 55 juta itu diduduki sama golongan 1. Terus yang 72 juta itu golongan 2 karena itu masuk ke kolom B, jenis kebutuhan B. Paham nggak? Atau bingung? Paham kan? Angkanya ini dari
dengan waktu yang cuma segitu toh kalian buat tabel parsial pasti kalian kerjain 2 kali. Jadi mending parsial yang 2/8 yang atas. Yang parsial kan atas. Nah, totalnya itu kan yang bawah. Nah, kita kan buatnya yang total. Tapi kan hasilnya ini tuh sama aja karena waktunya kan masuk ke jangka waktu ini. Terus untuk besar kebutuhannya juga itu sama dengan kebutuhan dana yang ini. Paham nggak? Oh, masih bingung? Terus yang 90 juta itu kan masuk ke golongan 4. Kenapa masuk ke golongan 4? Karena dia termasuk dalam jenis kebutuhan D. Ibaratnya A itu golongan 1, B itu golongan 2, C itu golongan 3, D itu golongan 4. Paham sampai sini? Nggak pahamnya di bagian mana? Oke, nanti kalian bisa coba cari-cari sendiri ya, atau masih ada yang mau ditanyain? Untuk kredit jangka pendeknya tahu kan dari perhitungan sebelumnya, yang bagian total itu kan keputusannya yang golongan 4 itu termasuk kredit jangka pendek. Terus yang 1 sampai 2-nya, 1 sampai 3-nya itu kan termasuk kredit jangka panjang. Jadi di sini tinggal ngikutin aja. Kurang pahamnya di bagian mana?
Jadi bisa pakai tabel, bisa nggak pakai tabel ketika DF. Soalnya kan kalau kalian di tes kan nggak mungkin tuh lihat tabel di present value. Satu min R pangkat minus N. N-nya itu tahun yang bersangkutan. Misalnya tahun yang pertama 2024 kan tahun pertama. Jadi 1 min 17nya itu tingkat 2-nya. 1 min 17 pangkat minus 1. Nah, kalau yang tahun 2025 itu minus 2, tahun 2026 nanti minus 3. Nanti hasilnya bakal beda. Soalnya apa? Gitu. Soalnya di sini kan nggak ada. Ya. Tapi kayak nggak mungkin keluar pipa sih, soalnya bakal kelamaan. Kemungkinannya kecil. Oke, sampai tabel ini terakhir ada yang mau ditanyain nggak? Udah? Oke, boleh ditutup ya? Atau ada sesi tanya jawab atau gimana? Udah nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya di asistensi manajemen keuangan ini. Sebelumnya aku mau minta maaf kalau misal tadi ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Saya mohon maaf, dan maaf tadi telat juga, jadi buat kalian nunggu lama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.